Uang. 100.000. 100.000 pasti tertarik. Tapi ini bohong. Palsu. Nah, gitu. Uang fotokopian. Kelihatannya asli. Uang, kelihatannya asli, kelihatannya sholat, kelihatannya ibadah, tapi zong. Nggak ada nilainya di mata Allah. Kenapa? Karena kita sholat biar cair 10 miliar. Kita sholat taubat biar cair 10 miliar. Kita baca Quran 12 juz biar punya duit 10 miliar. Nggak boleh dong. Kan ada bacaan sholat. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup dan matiku, ibadahku ikhlas semata karena Allah. Nah kita nggak karena Allah. Biar punya duit 10 miliar. Biar utangnya lunas. Seperti orang kita sholat padahal di mata Allah zong. Sepertinya duitnya asli padahal palsu. Nah seperti itu. Gak bernilai. Nah, maka kalau itu jadi beda ya. Jadi ibadah ya ibadah. Sedekah terkait dengan janji Allah dikasih pasti. Nah ini ditutupnya dengan hajat kita beda. Kita mohon mengangkat kedua tangan kepada Allah, mohon hajat kepada Allah, pasti dikabulkan. Karena Nabi menyemangati kita. Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya, mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Justru malu. Kenapa? Malu. Karena kita sudah lillahi ta'ala semua tadi. Bangunnya sudah lillahi ta'ala, bukan karena ini, bukan karena ini, bukan karena ini, tapi karena Allah semata. Kemudian kita mohon. Kalau tamu RDI kan bangun jam 00 biar punya duit 10 miliar. Bangun jam 00 maksain biar punya duit 10 miliar. Tamu RDI bangun jam 00 maksain biar di hari tuanya nggak bekerja punya duit 10 miliar tiap bulan. Nggak boleh dong. Harus karena Allah. Lillahi ta'ala karena Allah. Karena Allahnya mana? Ini masuk karena 10 miliar. Itu udah pasti. Pasti karena Allah sudah berjanji. Nah, gimana caranya? Yang ketiga ini tadi, Rasulullah menyemangati kita, pasti Allah kabulkan dengan mengangkat kedua tangan. Karena kata Nabi, Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya, mohon hajat kepada Allah, Allah tidak mengabulkan. Justru Allah malu. Tapi bentuknya bersyukur, bukan merengek, bukan menangis, bukan mengeluh atas keadaan, enggak, tapi bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya dan suami saya sehat, penyakit sudah hilang semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dan istri saya sehat semuanya. Sehat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya punya penghasilan 10 miliar sebulan. Setiap bulan. Ini bentuknya seperti syukur. Ini afirmasi kalau bahasa motivasinya. Sugesti diri. Mensugesti, mengafirmasi diri. Ini kan, Bu, gimana Bu? Iya Pak Haji, saya udah bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kok hajat saya belum terkabul Pak Haji? Ini gua kepelin loh. Karena Allah apa? Karena cair 10 miliar. Karena cair 10 miliar. Janganlah. Semuanya karena Allah. Tapi kalau memohon itu tak apa-apa disebut itu. Nggak apa-apa. Beda. Masalah Allah mau kabulin kita di bulan Juli, Agustus, itu hak prerogatifnya Allah. Yang penting kita berbuat. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kalau tamu RDI kan enggak. Mikir. Komen. Ngeluh. Ditegur. Aduh. Komen lagi katanya. Itu ini lagi.
Nggak boleh. Ingat ular tangga. Merosot ke bawah. Selalu ditegur saya. Kita lihat Instagram, katanya sholat komen. taubat. Tapi kok selalu komen, selalu ini. Nggak boleh. Ya Allah, masalah. Astagfirullah. Lihat Instagram komen, lihat YouTube komen, lihat TikTok komen, lihat Facebook komen. Makanya biasa Pak Haji kalau lagi habis ini mengaji atau enggak ini enggak ngantuk, langsung buka YouTube lagi RDAY. Saya lihat sampai saya tertidur. Nggak apa-apa, yang penting ibu ikhlas semata karena Allah. Semua lillahi ta'ala karena Allah. Jangan ibu biar cepat lunas utang, saya nggak mau. Itu pasti lunas. Biar cair 10 miliar per bulan, saya nggak mau. Pasti itu cair 10 miliar per bulan. Jadi semuanya karena Allah. Tidak karena nggak boleh. Karena Allah. Allah, semua kita gantungin karena Allah. Semua kita gantungin karena Allah. Semua kita gantungin karena Allah. Begitu. Saya nikah sama ibu, bapak nikah sama ibu karena Allah. Bukan karena punya keturunan, biar karena punya keturunan. Nggak boleh, karena Allah. Jadi anaknya nanti enak, nurut-nurut, pinter-pinter, bagus-bagus. Tapi kalau karena keturunan, ya biasa lah begitu. Tapi begitu habis sholat ba'diyah, seperti duhur, maghrib, isya, ada ba'diyahnya kan. Nggak apa-apa ya Pak Haji kalau munajat ke Allah. Nggak apa-apa. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Minggu ini saya udah punya duit 10 miliar tiap bulan. Terima kasih Allah. Mulai minggu ini saya udah punya penghasilan sebulan 10 miliar. Ini kan lagi proses. Jangan Allah besok jatuh tempo. Yeah. Besok kapan? Senin. Terus itu tadi saya dengar Pak Haji kalau kita punya piutang itu nggak usah ditagih. Iya, Karena sejak kalau saya- ditagih nanti umur kita pendek. Iya, Pak Haji. Tapi kalau kita nggak tagih, umur yang make duit kita pendek, kita umurnya tadi panjang. saya dengar itu saya ketawa. Terus sejak saya tahu itu di YouTube itu, jadi kadang kalau ini saya punya pekerja apa semua, kadang dia bilang bagaimana ini nanti saya punya utang. Jadi saya cuma biasa jawab, oh iya, nah semoga kita sukses sama-sama. Itu saja, saya enggak ini lagi Pak Jinda singgung lagi masalah Ya. utangnya, enggak. Jangan. Kadang saya bilang sama suami, enggak apa-apa. Mungkin nanti itu lebih banyak kita dapat dari Iya, pasti Bu. Saya bilang enggak apa-apa. Dia bilang, oh iya kalau begitu pemikirannya bagus lagi. Iya. Gitu. Uang saya Bu di luar banyak Bu. Orang pinjam tidak balikin. Ada yang 300 juta, ada yang 330 juta, betul? 380. 380 juta, ada yang 3 miliar. Mau ditagih? Buat apa? Udah aja legowoin lapang dada. Ngapain ditagih? Tapi kan umur kita panjang. Nah kalau umur kita pendek, Itu yang utama. kalau umur panjang kan kita bakal masuk duit lagi. Nah yang pakai duit saya umurnya satu-satu pendek. Alhamdulillah. Mungkin lagi nonton kali itu. Yang pakai duit juga nggak dipulangin. Kalau saya Pasti lagi ini, nonton. Saya ketawa lagi. Pasti nonton. Iya Pak Haji, sering saya nonton itu. Pokoknya jangan ditagih. Oh iya Pak Haji, enggak. Biarin dia. Buat apa 300 juta ditagih? Buat apa 380 juta ditagih? Yang Iya, penting Pak. umur kita panjang. Ini kan Anak-anak kita panjang, Iya, anak-anak amin. sukses. Apa artinya 380? Iya, ya. Biarin. Iya, Bisa? pasti bisa. Bisa? Iya. Insya Allah. Ada lagi gak pertanyaannya? Iya Pak Haji. Jadi saya tambah. Kembali ke yang tadi yang pertama Pak Haji, yang usaha-usaha rumput laut, ada juga EMPA. Anda sepunya Kan tempat nanti juga. kalau Bapak baca Quran karena Allah, Bapak sholat taubat karena Allah, nanti Allah kasih panennya berlimpah. Di mana-mana sapi beranaknya satu, sapi saya beranaknya dua, betul nggak?
Saya belum pernah punya sapi beranak satu. Iya, belum pernah saya lihat juga. Dua. Kalau kambingnya apa? Kambing 2, 3. Ini sapi. Coba Bapak lihat tuh. Ada yang sapinya beranak 2. Nah, mau saya Bapak paksain taubat, baca Quran, nanti panennya berlimpah-limpah. Tadi malam panitia perlombaan anak yatim bilang, Pak Haji, ini buat lomba minimal 50 juta, bahkan 70 juta, 75. Iya. Tadi saya mau berangkat, anak saya yang pertama, Papa, aku titip dong buat lomba anak yatim 50 juta. Anak saya nomor 2, aku titip Papa buat lomba anak yatim 25 juta. Tadi saya kasih kakak saya, nih 75 buat lomba. Saya nggak ngeluarin duit sepeser pun. Nah, mau saya, coba Bapak praktekin sholat tobat sama baca Quran. Nanti Allah lipat-lipetin dari panennya. Dan Bapak nggak nyari pembeli. Pembeli dari seluruh Indonesia datang. Dari pabrik minuman. Saya pesen dong rumput laut buat minuman dong 1 kontainer. Lumayan. Memang kita belum ada, beli dulu dari orang lain. Masih ada lebihnya, dicuci bersih. Kirim. Bisa? Tapi kalau Bapak nggak sholat tobat dan nggak baca Quran, ya nggak bisa. Emang ada contohnya Pak Haji, seorang pengusaha yang baca Quran kaya raya tajam melintir, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kurma busuk dibeli jadi duit. Nah, Bapak nanti beli tuh rumput laut yang orang terbengkalai, Bapak beli, Bapak bersihin. Nanti orang beli yang busuk-busuk beli buat dimakan. Buat pupuk, namanya pupuk rumput laut. Jadi ada teknologi yang canggih dari Jerman, bikin pupuk dari rumput laut busuk. Harganya mahal, 10 kali lipat dari harga rumput laut normal. Dibikin apa? Pupuk. Jadi kalau dia cuma dikasih sesendok, bisa hasilnya maksimal. Nah, siapa yang bikin? Pastilah orang Jerman. Bahan bakunya ya dari bapak dan ibu. Ya kan? Iya, Pak Haji, karena Buat petani kan kalau rumput udah busuk kan iya, nggak ada Pak. harganya. Rusak, Pak. Rusak kan? Iya, Ibu beli dong murah-murah. hancur, Pak. Kumpulin. Sejak 2 tahun ini, aduh, kasihan saya. Ibu beli murah-murah. Iya, iya. Nanti dibeli sama orang Jerman, dibikin pupuk seperti Abdurrahman bin Auf. Korma busuk dibeli buat obat. Karena kalau ngebusukin kurma terlalu lama. Ini beli udah jadi. Nah, ibu juga begitu, rumput laut yang udah rusak, ibu beli dengan murah. Taruh di rumah, di gudang. Nanti ada orang Jerman nyari. Ibu ekspor ke Jerman 10 kontainer. Kan jadi duit. Tapi mana baca Qur'annya kayak Abdurrahman bin Auf-nya belum. Kerjain dulu. Belum bisa 12 juz. Pelan-pelan. Ada lagi? Iya, Pak Haji. Ini juga saya punya tambah kan. Ada juga Pak Haji. 1 tahun ini belakangan ini aduh nggak ada hasilnya. Nanti kan ibu kalau udah baca Quran kan rumput laut sama tambaknya jadi duit, Bu. Iya, Pak Haji, amin. Rumputnya sama tambaknya jadi duit. Ini barusan, Bu, tamu saya ngebel, Pak Haji, tanaman rumputnya boleh gak saya beli? Rumput mau dibeli berapa sekilo? Boleh gak 500 perak? Rumput 500 perak, Bu. Saya bilang 1000 mau gak? Kalau 700 boleh gak? 700, Bu. Sekali beli dia 10 ton. Jadi berapa tuh? 10 ton kali 700 perak. 7 juta. 7 juta. Padahal rumput ditancap numbuh sendiri, boro-boro dirawat. Ya betul? Iya. Kita ada 50 hektar. Arit sendiri no. Alhamdulillah. Padahal saya tadinya rumput, aduh, bala. Sekarang jadi duit 7 juta. Nah kalau 50 hektar, kira-kira ada 500 ton aja. Berapa coba, Bu? 7 kali 5. 3,5 miliar. Lumayan. Buat senang-senang anak yatim besok berangkatin umroh. 3,5 miliar.
Jadi mau saya, ibu bikin takjub Allah dulu dengan ibadah. Nanti Allah bikin takjub ibu dan bapak. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub ibu dan bapak? Orang ibu dan bapak nggak bikin takjub Allah. Gimana caranya bikin takjub Allah? Bikin ibadah ekstrim. Bikin sedekah ekstrim. Pasti nanti yang cair hajat ekstrim. Begitu. Lah sekarang gimana hajat ekstrim mau terkabul? Ibadah ekstrim nggak ada, sedekah ekstrimnya nggak ada. Lah gimana mau sedekah ekstrim? Orang rumput lautnya begini, orang tambaknya begini. Itu namanya apa? Ngeluh. Balik lagi ke sifat 18. Balik ke laptop, ibarat tukul namanya. Balik ke laptop, tukul. Bisa? Pasti bisa. Cair 10 M ya? Pasti. Harus cair. Sip. Kalau ini Apa-apa? apa ini? Yang sholat 50 itu Pak itu? Sholat tobat. Sholat tobat yang 50 kan saya biasa cuma 40. Nggak apa-apa. Cuman sampai 30. Nggak jadi apa-apa, kan masih 48. baru. Iya Pak Haji. Nggak Kadang apa-apa. juga kerja kan, kadang juga enggak. Nggak apa-apa, kan masih baru. Iya Pak Haji, kan baru saya belum sebulan. Nggak apa-apa, Belum masih sebulan baru. tahun Boleh, ini boleh. RDAY. Belum. Boleh, Iya. nggak apa-apa. Jadi saya kadang di rumah paksakan, kalau lagi di rumah ya saya paksakan sampai 50. Boleh. 8 sama yang Isya sampai maghrib. Boleh, kan masih baru. Maghrib sampai Isya. Nah, Ada lagi? Iya Pak Haji. Ini tanah, ada tanah saya di kampung itu saya mau jual sebetulnya itu. Kan kalau cair 10 miliar maksud mau jual aset gimana sih bos? Nggak usah lepas. Nggak usah. Duit banyak kok. Iya, insya Allah. Beli, Beli, nambah. tambah-tambah. Kok malah jual? Kalau orang jual aset, orang yang nggak pernah bersyukur. Tapi kalau kita beli aset, orang bersyukur. Iya. Nggak usah dijual. Iya. Kan kita punya anak dan keturunan. Oke? Iya. Cair ya 10 M ya, tiap bulan. Kan ada lagi satu Pak Haji. Ini dulu saya rintis sama ibu itu Apa? warung, rumah makan. Kenapa? Rumah makan. Kenapa? Itu dulu waktu saya buka itu sempat setahun itu bagus. Sesudah itu terganggu sepi. Bos, dulu RDAY sepi, bos, sepi. Sekarang nggak ketulungan tamunya, bos. Iya. Kenapa? Karena kita bikin takjub Allah, tamu pada datang. Saya baru ngomong perlombaan tadi malam. Barusan tadi pagi duit udah cair 75 juta buat lomba. Tanpa duit ngerogoh dari kantong saya. Bapak bikin takjub Allah dulu. Semua solusi dari situ Pak Haji ya. Hah? Semua solusi dari situ. Iya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apapun masalahnya, solusinya ilmu RDAY. Siap. Bisa? Ya, pasti. Sip, cair 10 Ini Pak M. Haji, ada saya punya anak. Sudah berapa tahunnya menikah, belum punya anak. Ibu duluan cair apa mau punya cucu? Oh begitu Pak Haji. Cair dulu Cair kali. dulu ya Pak Haji. Iya, nanti beli sperma, Kan saya bilang gampang. begini, biarlah saya sama Bapak dulu ke RDAY. Nanti kalau saya ke sana lagi kedua kalinya kalau Iya. mau ikut boleh ikut. Cair dulu sama-sama. aja. Oh iya Pak Haji. Karena duit Iya. nggak ada saudaranya. Oh iya Pak Haji ya. Iya. Duit nggak ada Oh, saudaranya. jadi itu dulu ya Pak Haji. Ibu kalau minjem duit kan mesti pakai jaminan. Nah ini praktek ini ada, nanti lihat di Kertas yang tadi yang lembar. lembar. Nih, cara manggilnya. Iya. Bikin takjub Allah. Bisa? Ya, pasti. Cair 10 M. Bawa makanan untuk anak-anak. Iya, ada Boleh. di sini ada. Nanti lihat di YouTube. Oh yang ini. Iya, ada. Sip. Cair ya. 10 M ya. Harus. Ini caranya kalau setiap Ada dibaca di bawah. satu lembar pasti. Nggak usah tiga-tiganya langsung kayak Haji Marco. Oh langsung saja. Ya, di bawah. Oh iya iya. Mau ijab dengan Pak Haji? Langsung nih sekarang habis maghrib. Nanti habis maghrib nanti. Habis maghrib. Kalau sekarang anak yatim lagi lomba. Lagi bikin senang-senang dulu lomba bentar aja. Bentar lagi ijab. Bikin ya. Saya bisa nginap semalam Pak Haji. Boleh. Boleh. Karena saya mau ke Masih sana anak ada apa? tapi Iya. di Cilegon. Oh iya jauh. Boleh. Boleh. Dan langsung ke sini. Boleh. Kasih penginapan gratis. Mau ke Diurusin penginapan gratis. Pesan. Ya. Bilang minta penginapan. Minta penginapan. Terkabul ya? Amin, Ya, amin, ya. terkabul.
Ya. Makasih Pak Haji. Ya. Itu yang sedekah bukti ini tahun 2023 belum masuk. Ya. Udah sini tuh. Ini kasih apa? Kasih bapak tadi ya? Oh, Bapak itu tadi. Yuk duduk. Namanya siapa? Tinggal di mana? Sehari-harinya kegiatannya apa? Ini apa online Pak, Online dagang apa? kue Kue. kering. Ya kue kering, kue ini masakan Pak, Oke. kering ya. Nah, ke RDAI apa permasalahannya? Kalau yang sekarang ini kan biasanya kan hanya saya ke yatim, yang ini yatim minggu apa itu kesini sama bapaknya yatim. Nah ini kebetulan bapak sakit sudah 2 bulan, mau 2 bulan Pak, Sakit? mau 2 bulan ini ya Pak. Sakit apa? Batuk, Hah? batuk. Oh, gampang. Pakai alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia. Kalau mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Cara dalam ibu diikat di lehernya, udah sembuh. Kalau mau tidur. Ada lagi? Itu jadi udah apa sih tadi kayak dilihat Pak Ustadz katanya dari kan kebetulan Bapak ini ketua DKM Pak di lingkungan. Nah katanya ada seseorang yang kurang baik atau gimana, terus apa betul gitu loh Pak menurut saya gitu. Iya, disantet. Sedekah makanan favoritnya Bapak, apa makanan favorit Bapak? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12, nanti keluar santetnya. Guna-gunanya. Terus apa lagi? Udah sih itu, cuman saya kepingin Bapak kan jualan juga, jualan di itu apa, kios gitu lah pinggir jalan. Jadi biar rame gitu loh Pak. Gampang, dicebok alat kelamin Bapak, disiramin di depan dagangannya, nanti rame. Bapak cebok alat kelamin Bapak, siramin di depan warungnya, apa, dagangannya. Di depan kios, di depan apa? Meja, di depan meja, di depan apa, dagangnya pakai apa? Pakai kios. Ngampar. Enggak, kios, ada kios. Ya, di depan kios. Cebok alat kelamin Bapak, siramin. Untuk ini juga yang santet itu juga kayak gitu. Enggak. Enggak, kalau santet tuh udah masuk ke dalam badan Bapak. Oh, memang ada Pak. Ada. Nggak apa-apa, biarin buat koleksi, yang penting batuknya sembuh. Sembuhin dulu batuknya. Colek alat kelamin Bapak, taruh di mulut. Ambil celana dalam ibu, kalungin di leher kalau mau tidur paling lama 9 hari. Udah sembuh. Ada lagi? Ada apa Pak? Apa lagi? Bapak yang kira-kira biar Apa lagi yang kurang mantap? Cuman itu aja tadi yang disampaikan tuh ada salah satu orang yang kurang Apa? begitu suka terhadap Apa? kurang begitu suka terhadap saya karena saya kan selama ini dipercaya untuk selaku ketua DKM, jadi ada salah satu yang Pak, di mana-mana kalau pengurus pasti dibenci. Jangan lo pengurus, wakil presiden aja dibenci, Bos. betul. Jangankan lo pengurus DKM, Bos. Lo lihat wakil presiden. Iya. Udah jadi wakil presiden diturunin, apalagi lo. Makanya lo turun aja. Enggak lah. Lo salat tobat, baca Quran. Jadi nanti yang jahatin lo meninggal. Kan banyak tuh orang yang pada jahatin pada meninggal. Ya, alhamdulillah Yang dijahatin ini hidup. Hah?
Saya udah ngelakuin yang Pak Haji. Ini kan yang diserang dia, emang yang diserang ibu. Enggak, cuman saya melakukan gitu Bapak. Jadi Ya buat ibu kebal, buat dia mati ntar. Lu mesti ngerjain sendiri bos. Buat ibu ya ibu, buat bapak masing-masing. Iya. Kalau bapak nggak ngerjain, mati lo diserang, umur pendek. Udah baca Quran, udah sholat tobat, sedekah subuh jangan bolong. Jadi nanti yang nyerang bapak mati. Nanti bapak melayat ke yang nyerang. Gitu. Lumayan bos buat ngurangin penduduk bos. Minimal jabatannya dicopot. Ada lagi? Kalau ibu ibadah buat ibu, bapak ibadah buat bapak. Nggak bisa ibu ibadah ibu buat bapak. Emang kalau bapak mati ibu mau dikubur bareng? Nih jawab, mau nggak? Enggak. Ya, Tuh, bareng-bareng istri lah. kurang ajar tuh. Bukan. Istri kurang ajar. Suaminya meninggal, dia nggak mau ikut dikubur. Itu namanya istri kurang ajar gak? Ya saya hidup, kalau saya meninggal bareng-bareng ya. Ya harus setia dong. Tuh Pak, nih kedua nih Pak ya. Nanti kalau bapak meninggal, istri nengok kuburan bapak setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Betul gak? Enggak. Jadi Insya Allah kalau memang tiap hari? Ya nggak tiap hari ya, kita ada waktu ya. Nggak mungkin ngomongnya doang. Bahkan nih kalau lo meninggal, ada laki yang suka sama dia kawin lagi, nggak bakal lo ditengokin di kuburan. Tanya bini lo. Semua begitu Pak. Makanya nanti bapak baca Quran, buat sanggup bapak dikubur. Bapak sholat tobat, buat sanggup bapak dikubur. Bapak udah nggak bisa ngandelin istri. Walaupun kita satu rumah tangga, nggak bisa diandelin. Tetap bapak harus ibadahnya karena Allah. Masa sih Pak Haji? Lalu praktekinnya dulu, mati dulu. Tuh, begitu. Jadi kalau yang tadi disampaikan tadi memang kami sudah melaksanakan termasuk baca Al-Quran. 12 juz. Itu dalam waktu berapa? Malam. Semalam 12. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Oh 12 juz. Bapak udah berapa juz? Paling 1 juz 2 juz saja dapat. Tambahin. Iya. Tambahin ya. Sholat tobat udah belum? Saya kadang tahajud sama itu doang. Sholat tobat. Sementara belum. Kerjain sholat tobat 68. Yang 18 dari maghrib sampai isya, yang 50 dari jam 5 pagi sampai mau tidur. Nanti begini. Setiap hari. Jadi kalau ada yang nyantet bapak mati, sekarang yang nyantet bapak enggak, hidup. Tapi yang disantet, siap-siap lo bentar lagi. Kan lo udah batuk tuh. Bentar lagi dikubur lo. Rugi. Kok rugi? Biaya kubur berapa? Iya. Belum 3 hariin, belum 7 hariin, belum 40 hariin. Biayanya sama. Ya betul? Iya. Jadi untuk bisa mengobatin ini batuk apa pakai apa tadi? Remes alat kelamin ibu, diremes, taruh di mulut. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur selama 9 hari. Soal dalamnya ibu yang bekas pakai dikalungin di leher bapak kalau mau tidur. Kalau bapak udah sembuh, apa makanan favorit bapak? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12 supaya nanti bapak nggak ada serangan lagi. Yang penting sembuh dulu. Iya. Kalau udah sembuh baru sedekah. Boleh gak Pak Haji gue sedekah? Sembuh dulu. Iya. Biar nggak batuk. Soalnya bapak istilahnya tulalit. Tahu gak tulalit? Tulang kentut sama kulit. Kalau ibu kan keker. Iya. Ya, dulu sebab apa lupa? Iya. Kenapa sekarang jadi Habis. bos? 2 bulan loh Pak. Iya kan paru-parunya digrogotin tuh virusnya. Digrogotin sama si goib, digrogotin sama goib. Ibaratnya bapak makan sate 10 tusuk, jinnya makannya berapa? Seekor kambing. Bapak makan ayam sepotong, jinnya makan seekor ayam. Sembuhin dulu bu, udah sembuh baru disedekain. Gitu. Kalau enggak lo umurnya gimana? Apalagi bini lo tadi ngomong, kalau mati dia nggak mau ikut dikubur. Istri kurang ajar kan? Nggak ada umur. Bercanda. Ada lagi? Pasti umurnya panjang. Amin. Pasti bisa dampingin istri saya. Amin. Umur berapa sekarang? 63. 63. Istri? 65.
60. 60. Pasti umurnya panjang. Amin, amin. Ya. Rabbal alamin. Ada lagi? Sementara ini dulu Pak. Boleh, yang penting diobatin dulu ya. Saya ngobatin. Ibu remes alat kelamin ibu, kalau mau tidur taruh di mulutnya dia. 9 kali. Bangun tidur, Bapak jangan bangun dulu. Panggil ibu, Bu. Colek lagi. Dah. Setiap hari cara dalam ibu bekas pakai, kalungin di lehernya. Mau tidur. Mau tidur. Nanti kalau dagang gimana? Maksud pakai cara dalamnya ibu di leher. Nanti pembelinya pada telepon ambulan 911 tolong dong, ada pedagang aneh. Wah yang aneh. Enggak lah, humor. Kalau buat tidur ada lagi? Ada lagi nggak? Yang Bisa lah kan, Bapak sehat dulu. Nanti baru sehat Bapak kemari lagi. Yang penting Bapak sehat dulu, umur panjang buat temen ibu di hari tua. Amin, amin. Ibu nyari temen yang baru, jarang Bu ada laki-laki kayak gini Bu. Namanya laki-laki katro, masuk. Laki-laki culun, masuk. Lu tuh kriterianya banyak banget tahu. Gak apa-apa ya Pak. Soalnya lu kalau kayak gini lu gak ketawa. Betul, Lu tuh mahal betul. ketawanya. Betul. Umur panjang, Amin, amin. rezeki panjang. Amin. Ibu bisa kan gosok gitu di dadanya Bapak Insya Allah bisa. 9 kali? Untuk Bapak- kesembuhan Bapak bisa Pak. Bisa lah ya. Jangan napas ya. Jangan napas ya. Tahan napas. Tahan napas dong. Karena kalau napas Bapak langsung udah selamanya nggak bisa napas. Soalnya kan wanginya luar biasa Pak. Iya, bunga kasturi. Sip, oke, terkabul. Sehat ya Pak. Ya, saya humor ya. Jangan diambil hati ya. Terima kasih Pak. Jangan diambil hati ya. Sembuh ya. Doanya ya Pak. Iya dong. Ya. Pak. Yang nomor 3 baru nyampe Pak. Di mana? Mas baru udah terminal siang Pak dari Bandung. Oh iya. Yang rombongan ada gak yang rombongan? Udah nyampe mana Bu? Jalan Pejajaran. Wow, masih jauh, masih. Yang mana santet? Mah? Udah di share loh. Oh iya, masuk. Pejajaran masih jauh Pak. Pejajaran masih jauh. Apa ya? Kalau Bogor bisa 1 jam lebih. Kalau ini, kalau ada bisa. Iya, cek tadi itu yang baca. Tidak macet. Ini mah ludo haji bukan bulan tangga. Apa? Ini mah ludo. Balik. Oh, baliknya. Balik. Nah, ini baru. Ingat aku kecil. Sekarang nggak ada orang main gitu ya? Kalau tangga. Udah deket ke mau ke piala sebelum kapan? HP lah sekarang. Sekarang macam-macam jam canggih yang kayak gitu di HP pasti. Di HP ada tuh ya. Di HP ini. Bos, promosi dong bos ini bos. Ayo, mana mic-nya? Yang bawa jajanan untuk anak-anak tadi.
Promosi bos, mana mic-nya? Yuk promosi. Yuk promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mail Travel dari Lampung yang selalu membawa tamu-tamu RDAY yang mau ikut Mail Travel yang dari Sumatera, dari Palembang ya, yang dari wilayah Bengkulu, Pintuan, Manak, Krui dan sekitarnya, dan yang dari wilayah Bukit Kemuning ya, Bukit Kemuning, Lubuk Linggau, yang dari Oki, Batu Raja, silakan bisa langsung hubungi nomor Pak Mail 0877 Ya. 8002 8001. Dan Mail Travel juga bisa untuk membawa tamu Ya, yang duduk. dari Surabaya, dari Jogja, Cilacap, Ya. dan sekitarnya di wilayah Oh, ya. Wonosobo, Kebumen, Cilacap. Boleh menghubungi nomor Pak Mail di nomor 0877 8002 8001 dengan biaya 700.000 pulang pergi PP, dapat makan 2 kali. Kalau yang privat langsung bisa ketemu Pak Haji, dapat centong yang 10 juta, dapat uang bibit ya, pasti bisa hijab bersama anak-anak yatim. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut ke rumah doa anak yatim bareng Mail Travel, nanti ada yang mandu untuk mengarahin untuk sedekah ya, sedekah langsung ke panitia sedekah Bapak Ibu ya. Jadi kita sedekah nggak boleh titip-titip, langsung ke panitia sedekah. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kalau ada orang menelpon apa minta sedekah suruh kirim ke nomor lain, rekening lain, jangan mau ya Bapak Ibu ya, jangan mau. Nomor rekening nomor Pak Haji atas nama Pak Haji Dwi Susanto, yang BRI, BNI, Mandiri ya Pak Haji. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang dari Sumatera dan Jawa, kalau mau ikut Mail Travel, hubungi di nomor 0877 8002 8001. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Bapak dari mana? Saya dari Pekalongan, Pak Ji. Pekalongan. Ya, Jawa Tengah. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya ya selama ini di rumah aja, Pak Ji. Apa? Ya di rumah saja. Kan semua kan udah sampaikan pada Pak Haji itu sih dulu 20 hari yang lalu itu. Kan saya kan udah kerja. Ya. Semua aset, kebun, sawah, Ya. rumah 2 atau ruko 2, Ya. sampai kendaraan udah 2 semua sudah terjual. Terus? Nah ini Pak Haji kan katanya saya suruh sini lagi sambil itu apa, ngobok terus air, suruh ngobok itu Siti waktu gini kan, suruh minum 9 hari. Nah ini sudah 9 hari lebih. Nah menurut Pak Haji gimana? Terus belum keluar, masih ada. Masih ada? Ya. Cebok alat kelamin Bapak boleh, kobok boleh. Ajarin, Bos. Cara ngeluarin setan, Bos. Iya. Sudah dipraktekin? Sudah. Malah 11 hari. 11 hari. Belum terasa gatal? Belum. Belum. Masih nempel berarti. Iya. Udah diajari gini kemarin ya? Ya. Ya, jadi keluarin Ya. dengan cara pilih mau di cebok atau di Remas. remes. Yang kemarin pakai apa? Ya Remes. pakai tangan. Pakai remes. Tangan kanan. Tangan kiri, Oh, tangan Bos. kiri. Tangan kiri. Oh iya siap. Nempel. Ya. Masuk. Masuk. Pakai sarung. Ya. Bangun tidur sebelum pipis. Oh terus ya siap.
Malam bangun jam 00 sebelum Ke belakang. mandi, sebelum belakang, siapkan air di teko, Ya. masukkan, pegang tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari maupun yang datang sendiri, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri, sambil di Ya. kobel-kobel Ya. sampai nempel, tangannya dimasukkan Ya. ke air Air. teko Ya. 9 kali. 9 kali. Iya, 9 kali. 9 kali. Air ini diminum untuk waktu sehari. Habis malamnya bikin lagi, bangun tidur berikutnya untuk diminum hari kedua. Satu hari harus habis. Oh, gitu ya. Ya. Setiap hari bikin 9 hari. Nanti pasti akan terasa yang kedua besok. Biar keluar dia. Iya. Ya. Siap. Jadi motonya orang yang punya itu kan apa? Lebih baik daripada hidup sengsara, dihina tetangga, keluarga, mertua, saudara. Iya. Lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan. Iya. Iya, itu. Kalau orang nyari gitu kan punya moto seperti itu, Pak. Nah, makanya harus dibersihkan biar kita kembali kepada Allah. Biar rezekinya tidak dipatok sama garangan. Apa garangan? Musang. Musang. Iya. Jadi Bapak punya kandang ayam, ternak ayam, tetapi di kandang itu berkeliaran musang di situ. Dimakan musang. Ayamnya bertelur, telurnya dimakan, ayamnya mengeram, menetas, anaknya juga diterkam, lama-lama ayamnya juga diterkam. Lama-lama kalau ayamnya ndak cukup untuk dimakan dia, yang punya yang dimakan lama-lama. Itu Ya, siap. bahayanya. Seperti itu Bahayanya seperti itu. Bisa? Bisa, Bisa siap. ya. Jadi coba dibaca lagi yang Bismillahirrahmanirrahim. ya. Atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim di Kandang Embek, RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Yang semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang jelek-jelek yang ada di tubuh saya, baik yang saya cari luar atau yang datang sendiri, keluar dengan inisiatif atas kemauan sendiri, atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Ngucap sambil digosok. Iya. Ya seperti itu saya kemarin Masukkan. pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Seperti itu ngucapnya harus lancar Ya. Biar keluar beneran. Dengan penuh keyakinan. Siap? Siap. Ya. Kemarin saya ngomong apa sih? Saya lupa lagi ya. Kemarin saya ngomong apa ke Bapak dan Ibu waktu Bapak dan Ibu privat kesini, saya ngomong apa? Yang ada di badan Bapak apa? Yang ada di Ibu apa? Saya ngomong apa? Ya, Masih ingat nggak? Ada jin apa setan itu di badan saya. Terus? Saya sama Bapak. Mana mic-nya? Ada jin sama setan biar keluar. Nah, jin sama setannya Bapak carinya kemana tuh dulu? Saya itu teman dulu itu Pak Ji. Sana Jaroh itu Pak Ji. Ke Porowali, Ujung Timur, Barat. Sampai ke Jaroh ke Nabi Muhammad. Dulu tahun 2004.
sama istri juga. Ciri-ciri orang ada jinnya, Ya, ciri-ciri orang ada hodamnya, ciri-ciri orang ada pesugihannya, itu dia dari ngerintis nol kayak abis. Nah ini ada di Bapak. Jadi Bapak dulu kayak abis. Nah sekarang Bapak udah habis belum? ya sudah habis. Hah? Habis, Pak. Coba Bapak dulu cerita kaya punya apa aja, coba cerita ke saya. Dulu- Deketin mic-nya. Dulu punya sawah, Sawah berapa? ya berapa? 2.000 atau 5.000 itu dulu ya. Ya, Terus kebun, kebon, nah, terus rumah 2, rumah 2, ruko 2, ruko 2, mobil 4. mobil 4. Ya. Terus kesini yang pertama jual motor yang buat kuliah ini tak juga. Ya. Buat Ya. ini. Terus enggak ketemu Pak Haji, terus pulang kan menghadapi bulan puasa. Lah uang yang buat sedekah ekstrim kan habis buat puluhan. Ya. Nah, akhirnya saya jual lagi lah. Lihat buat yang kedua. Berarti Bapak dulu pernah punya sawah, Ya. kebon, Kebun, rumah 2, Ya. ruko 2, ruko 2. mobil 4, Ya. motor Motor ya batik. Kalau udah dijual ya udah 7 nano. 7. Sekarang sawah ada gak? Enggak ada. Kebun ada gak? Habis. Rumah ada gak? Masih yang tepati. Yang ditempatin. Nah. Tapi suratnya kemana? Rusaknya di rumah. Nggak digadein. Udah Rukonya ada gak? udah laku. Dijual. Terjual. Mobilnya 4 ada gak? Udah ada. Motornya ada gak? 7. Tinggal 2. Itu namanya Bapak punya pesugihan. Berarti Bapak ada jinnya. Berarti Bapak ada hodamnya. Ibarat Bapak makan sate 10 tusuk, jinnya makannya seekor kambing. Bapak makan satenya 10 tusuk ayam, jinnya makannya seekor. Gimana caranya mutusinnya? Yaitu tadi ilmunya. Ya, Pak Ji. Diminum sekeluarga. Ibu, kalau bisa anak. Jadi Bapak cebok alat laminnya buat masak nasi. Jorok? Enggak. Lebih jorok air PDAM jorok. Itu air kali dikasih kaporit. Ya, betul, Pak. Ini kan enggak dimasak. Nanti air sisanya yang ada buat bikin sayur opor, gulai, rendang, sayur bening. Sampai alat lamin Bapak gatel, alat lamin Ibu gatel, alat lamin Mbaknya gatel. Kalau udah gatel keluar. Nanti mobilnya yang 4 balik lagi, rumahnya 2 balik lagi, rukonya 2 balik lagi, motornya 7 balik lagi, sawahnya balik lagi, kebunnya balik lagi, bahkan nambah. Amin. Yang mobilnya 4 jadi 10, Amin. yang rumahnya 2 jadi 6, yang rukonya 2 jadi 6, begitu. Jadi itu dikeluarin dulu sampai alat kelamin Bapak gatel. Nanti sambil itu keluarin, Bapak meraktekin ilmu RDA itu yang bangun jam 00. Coba terangin lagi biar dia mudeng mumpung anaknya denger. 1, 2, 3. Ya, baik. Dengerin, Dek. Jadi Ya. tadi agar hajat kita terkabul, rezeki yang datang tidak cepat pergi, tidak dimakan setan, maka harus dikeluarkan dulu tadi. Motonya dikasih tahu motonya dulu sebelum nerangin. Ya, Moto setan, moto baru setan. moto yang bukan setan. Moto yang Bapak teman-temannya sana adalah lebih baik, balik daripada hidup sengsara, dihina keluarga, saudara, mertua dan tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan. Diganti, harus diganti daripada
yang tadi daripadanya, depannya tetap daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya tajir melintir mempraktekkan ilmu RDAY. Ya, betul. Ya, apa yang dipraktekkan biar kembali ketarik seperti sampaikan Pak Haji tadi, yang sudah dimakan-makan setan itu, Bapak harus ibadah ekstrim yang tidak biasa dilakukan orang saat orang pada tidur. Bapak bangun jam 00, nyalakan lilin. Ibarat lo diseriusin. Serius. Iya, kalau ngepet kan lilin ya. Bapak bangun jam 00, jam 12. Senyum 41 kali. Ucap syukur. Alhamdulillah, 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 terima kasih Allah. Allah berikan saya umur panjang, kesehatan panjang, sehat semua, Keluarga panjang. pernikahan panjang, rezeki panjang, masih makan kan, punya penghasilan 10 miliar setiap bulan, mau setiap hari, terus mandi malam, mandi pagi pakai ditambah daun pandan, sholat tahajud tambah witir, baca Quran menuju 12 juz. Praktekin. Apa kelebihan yang kita peroleh kalau kita praktekin ini semua? Karena yang kita praktekin ini adalah dasarnya Al-Quran. Al-Quran suratnya surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ambil yang ke-6 karena mengokohkan, menguatkan kita bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Punya mental yang kuat, mental baja, tidak mudah loyo, tidak mudah kena penyakit, dan ucapannya mantap. Kenapa? Karena baca Quran. Ucapannya mantap, hajatnya gampang dikabulkan Allah. Saya harus bisa, harus dipaksakan. Hajatnya maksa, ibadahnya juga harus maksa juga. Ekstrim, iya. Jadi harus maksa. Kalau ditolak, paksa. Sudah. Udah jalani. Pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan, tangan kiri. Kiri, Pak Ji. Iya. Tangan kiri. Iya. Bisa. Ya, tak ulangi pakai tangan kiri, Pak Ji. Yang kedua, bersihkan Bapak Ibu dari sifat yang Marah. kotor, yang jelek, yang dirangkum Pak Haji dalam sifat 18. Itu harus bersih dari dalam hati kita, harus bersih, satu pun tidak ada. Dengan apa caranya? Dengan sholat tobat. Yang 18 itu kerjakan maghrib sampai dengan isya. Niatkan satu demi satu, bukan borongan. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, karena saya suka gundah nomor 1. Sampai ke yang 18 karena saya suka bermuka suntuk, ditolak bureng. Iya Pak. Sekarang enggak kan? Ya, enggak bureng sekarang, dari cerah sekarang. Ya, gembira. Beda auranya sekarang. Alhamdulillah. Maghrib sampai dengan isya. Dari 18 itu ambil 5 sifat yang dominan di bapak, di ibu, 5. Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih. Contoh ini, Ya, contoh. kalau pas ya
Lah masing-masing ini sholatnya 10, 10, 10, 10. Waktunya mulai habis subuh sampai mau tidur. Sampai mau tidur dicicil. Boleh pas waktu duha. Mau duhur, habis duhur, mau asar, sampai habis isya. Jadi jumlahnya 68. Salam. Yakin ya? Harus yakin. Kenapa harus bersih? Karena kalau kita sudah mohon ampun, dijanjikan Allah di surat Nuh itu ayat yang ke-12, pasti niscaya akan aku lipat gandakan harta kalian. Mau? Mau, tapi ibadahnya juga harus ekstrim, mohon ampun. Tapi Bapak Ibu sekalian, Mbak, ngerjakan itu semua harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kita kerjakan hanya semata-mata karena Allah, bukan karena biar sawahnya balik, bukan karena biar mobilnya balik, bukan karena biar apa saja, tapi semata-mata karena Allah. Karena kalau itu tidak semata-mata karena Allah, Bapak Ibu seperti ini. Tertarik kan? Tertarik. Hah? Tertarik. Tapi ketipu. Kenapa? Karena ini nggak laku. Kelihatannya seperti uang, tapi uang palsu. Uang fotokopian. Jadi Bapak Ibu sholat, tapi padahal di mata Allah nol. Karena niatnya bukan karena Allah. Sholat tobat 68 kali niatnya karena uang. Cair 10 miliar. Baca Quran 12 juz niatnya karena biar cair 10 miliar. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran biar cair 10 miliar. Ya nggak boleh dong. Harus karena Allah. Harus karena Allah biar cepat terkabul. Kebanyakan kan tamu RDI sampai hari ini belum terkabul, udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sampai hari ini belum terkabul. Kenapa? Karena dia niatnya biar cair 10 miliar. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Biar utangnya lunas? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya paksain, yakinin bahwa ini semua lillahi ta'ala karena Allah. Lillahi ta'ala karena Allah. Bukan karena biar cair. Tapi lillahi ta'ala karena Allah. Bisa? Nah, ada pertanyaan lagi ya? Ini kan Pak Haji, katanya ini kan baru selesai wisuda. Ya. Yang tulangnya ini sedang jedol, yang ini tidak ada. Kata Pak Haji kan, coba suruh bahas ini biar sembuh kan gitu. Nah, ini kan sudah selesai wisuda, terus mau ke sini terus datang lagi ke kampus ambil rapot, selesai lah saya langsung sowan Pak Haji. Tulangnya bengkok. Nggak ada tulangnya. Ada cuman itu sih tulangnya aja itu nggak sakit. Kan ada ronsennya tapi nggak dibawa. Apa? Ronsen kan ada sudah di ronsen ke rumah sakit. Disuruh kelas rumah sakit cuma tuh jumlah antara kanan sama kirinya beda. Oh iya? Tulang iganya itu sih yang gini-gini gitu. Misalnya yang sebelah 8, yang sebelah 7 itu ya. Jadinya nggak. Yang belakang apa yang depan? Yang belakang tulang belakang. Oh iya. Madep sono sini. Terus ini Pak Haji sama saya Pak Haji ya. Ngapa? Ininya Pak Haji. Ini tulangnya ini. Sini. berdiri. Sini. Sini, Bapak kasih tahu sini. Mbaknya berdiri. Berdiri. Mbaknya berdiri. Yang mana? Ini sih Pak Haji. Nggak Terus saya ini sudah tulangnya kosong sama Pak Haji. sebelahnya. Kosong. Harusnya ada ya. Iya, ini kan ada semua aja. Ini dari lahir apa apa? Apa? Ya, Tulangnya tapi baru kelihatannya. tapi kelihatannya setelah SMP. Kalau dulu kan gemuk, putih. Kayak Cina itu dulu pada waktu TK itu. Tulangnya yang mana? Yang ini? Ini. Nah ini tidak ada. Ya. Ini beda. Nih. Ini ada. Ya, Ini nggak ada. ada.
Oh iya agak kempot. Ya terus ininya tadi. Jadinya wek bengkok. Ini tinggal aja. Ini tadi jendel. Ini Nah ini. Ini terus ditekok ini tadi. jendolnya dari kapan? Ya Yang udah. sini. Hah? Pokoknya kalau tinggi ya kelihatan. Apa? Kalau tinggi, Kalau tinggi? ya itu bisanya Ini kan kelihatan tambah tinggi. Oh, dulu waktu ngeliat tinggi nggak kelihatan. Nggak kelihatan waktu Bukan ada. gemuk Pak Ji, Oh. badannya seperti ini. Oh, dulu gemuk. Gemuk. Iya. Katanya dokternya kalau meninggi terus ya kelihatan nanti Jadi itu bengkok terus. karena skoliosis jadinya tingginya miring gini Pak. Oh iya. Dokter ortopedi. Iya dulu ke ortopedi, sering ke ortopedi. Oh iya. Operasi di Solo. Di sana diapain? Di ronsen aja. Di ronsen suruh Tapi saya operasi. belum terlaksana sana, saya takut. Kalau Iya. dedel. Ya. Ya mau itu waktu covid itu sih mau Ya. tapi ada covid kan. Tapi saya juga ya menyetujui. Saya tuh Ini ya. Lubangnya ini ya. Ini ya. Yang sini bukan. Yang jendolan ini ya. Yang merengkel nih. Iya, ini kan kelihatan apa terasa bengkok. Ya iya. Sering pegel, Iya sering pegel Mbak kalau bawa ini. berat-berat. Jadi ininya rata, ininya bengkok. nggak ada tulangnya. Nah, sini misalkan 8, sini 7. Oh. Ini cuma tiganya yang gini-gini tuh. Ya. Ininya 8, ininya 7. Keduanya ininya jendol. Oh ini mungkin karena sayanya kurus deh jadinya kayak Oh jendol. Oh bukan ini. Yang ini. Iya yang ini. Kan ini. Bawahnya. Iya ini yang sini. Ini kalau terbuka pusing ini Pak Ji. Ini. Ini Bas. Ini. Bukan yang atas ini. Bukan. Oh. Bukan sih? Nggak pernah kok. Tadi tak pikir iki sing merangkel. Nggak taunya bawahnya. Oh. Bisa kosong seperti itu Pak Ji. Hah? Bisa kosong. Iso gampang tadi tak ajarin obatnya. Amin. Gampang. Yuk duduk Mbak. Sama ini sering batuk panas itu mukanya rasanya. Mukanya. Coba lihat sini. Jongkok duduk sini. Sekarang baru. Mananya? Muka, Hah? muka itu kulitnya sering panas gatal. Tiap hari. Enggak mesti paling kalau kering aja. Kalau kering. Contohnya siang, malam, pagi. Biasanya siang aja sih. Kalau pakai make up tuh gatal. Apa? Kalau pakai make up Kalau make up. Pakai make up itu. kayak enggak cocok gitu. Oh, nggak cocok. Dari gadis atau baru-baru aja? Dari gadis. Dari gadis, berarti dari SMP. SMP iya. SMP. SD enggak? SD enggak masih halus. SMA? SMA mau apa sih nan? Ya udah duduk. Udah mending waktu habis dibawa ke dokter kulit. Kata dokter kulit apa? Cuma dikasih terus, obat tapi terus. ininya Pak, Apa? sering ini yang kebayar. Oh, biayanya. Obatnya. Ba- 1 juta. obatnya piro? Tiap kan 1 juta tiap dokter. Tiap berobat 1 juta. Nah saya kan biar cek lama-lama kayak mimpes. Krimnya. Tapi ada perubahan. Ada. Ada. Rasa ada. Lebih enak, lebih adem, enggak kerasa gatal gitu. Oke, yuk duduk. Jadi gini Pak, ini penyakit kalau mau sembuh pantangannya satu. Nggak boleh jengkel sama lawan jenis. Jadi dia nggak boleh jengkel sama laki-laki. Laki-laki itu bisa bapaknya, kakaknya, pokoknya yang laki-laki. Tetangganya, pokoknya laki-laki. Nah, jadi selama mbaknya jengkel sama laki-laki, nggak bisa sembuh. Ada nomor HP-nya Putri gak? Panggil sini. Oh sama, ini dia namanya Putri. Nama Anaria Putri Juliana. Sama. Anaria Putri Juliana. Ya. Panggilannya Putri. Ini ada Putri dari Lamongan, sakitnya sama kayak mbaknya. Sekarang sembuh total. Di sini dia riadoh 3 tahun. Iya, dong. Riadoh tinggal di sini bantuin saya. Jadi saya suruh ini bayarin ini, megang uang saya, bayarin nyantunin anak yatim, sembuh. Jadi nggak boleh jengkel sama lawan jenis. Ntar saya kasih lagi obatnya lagi yang kedua. Yang penting nomor 1. Contohnya ada gak sih Pak Haji nggak boleh jengkel lawan jenis? Namanya Putri. Namanya Putri. Nanti itu biar Putri cerita nanti Mbak aja denger.
Bisa sembuh gak? Bisa mbak. Bisa. Ntar saya panggil. Manjur kok. Nah, kalau boleh tahu, yang suka mancing jengkel mbaknya laki-laki siapa kalau saya boleh tahu? Orang rumah ada gak? Yang banyak kadang suka jengkel sesaat. Oh, bapaknya. Oh, iya. Nggak boleh. Tapi kan saya tujuannya kan Pak Haji biar Deketin mic-nya. tujuan saya kan mendidik anak supaya jadi anak yang soleh-soleha. Ya. Jadi Tapi bapak terlalu keras. lah memang ya seperti itu. Pembawaan saya mungkin. Bapak terlalu keras, jadi mangkel. Nggak boleh. Bapak juga jangan mancing jengkel anak, anak juga jangan kepancing jengkel. Gitu. Udah ditelepon belum Putri? Udah. Hah? Udah. Lagi sini. Ya, saya juga sama seperti ada tak diajak bergurau. Saya tuh Pak Haji enggak terus enggak. Bapak bisa gak kayak saya? Saya kalau mau marah sama anak, habis marah saya kasih duit dia. Jadi bapak marah, nggak apa-apa. Setelah itu kasih dia 10 juta. Jadinya dia nggak marah. Saya kalau marah sama anak saya kasih 10 juta. 3 anak saya marahin 10 juta, 10 juta, 10 Kalau juta. zaman dulu saya kalau marah sama anak ya, nanti yang keluarkan mobil tak siap makan keluar, pekalongan, jalan-jalan itu dulu saya seperti itu. Nah sekarang udah enggak punya mobil kawan. Ya saya gini aja Pak Haji. Bapak tahu gak monopoli? Permainan monopoli. Tahu? Nah itu kan ada duit-duitnya tuh. Kasih duit monopoli. Jadi ini karena mangkel sama lawan jenis. Karena udah tahu penyebabnya, nanti dia nggak mangkel lagi lawan jenis, nanti sembuh. Obatnya gampang. Karena dia nggak bisa nyampe, harusnya pakai ludah, nggak nyampe kan takut nyampe parah. Nih, mbaknya pakai ludah, yang merengkel. Kalau pakai ludah, pakai tangan kamu nyampe gak? Nyampe. Ya udah pakai ludah kamu. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Sampai kering dulu baru mandi. Sampai kering dulu baru kamu pakai BH, pakai kaos, baru buat tidur. Nunggu kering dulu biar nyeresep. Nah nanti yang pinggang kamu geroak nih, nanti keisi bukan tulang, tapi keisi sama lemak, daging. Caranya apa? Kamu ludah yang banyak kamu pletokin di sini. Ya diburek-burekin. Nyampe parah? Ya udah itu obatnya. Jadi obatnya itu Pak. Kalau yang di sini, kalau pakai ludah basi bisa, pakai ludah basi. Obatnya itu. Nah kalau biar nggak mau kambuh, nggak mau nongol lagi, nggak boleh jengkel sama lawan jenis. Nanti kalau kamu nggak jengkel sama lawan jenis, badan kamu gemuk, sehat keker, kayak ibu kamu. Nah, sama ini Pak nggak ada ini. Iya tetenya. Nah, nanti tetenya ada. Jadi nanti kalau iya kempes, nanti ada tetenya. Terlalu gampang Pak sih. Nggak apa-apa, nanti ada tetenya. Tapi nggak boleh jengkel sama lawan jenis, Pak. Ini jengkel sama lawan jenis. Dulu Putri juga tetenya nggak ada, sekarang tetenya ada. Ntar lihat deh, ada tetenya. Kita bim salah bim. Ada tetenya. Nggak apa-apa, nanti kontrol lagi ke sini. Nanti kontrol lagi ke sini, nanti kontrol lagi ke sini, nggak apa-apa. Saya senang kok kalau Bapak terkabul, bisa punya rumah lagi, ruko lagi, sawah lagi, kebun lagi, motor lagi. Putrinya sehat, sembuh. Saya mau. Mau semangat. Saya. Kenapa? Karena kan saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Karena mau motivasi Bapak. Bapak datang aja. Harus sehat ya. Nanti kontrol lagi. Sebulan lagi kontrol lagi ke sini. Nanti sebulan lagi kontrol lagi ke sini gitu. Kontrol. Pak Haji kan saya belum ada uangnya. Nggak usah, kontrol aja. Yang penting Bapak kasih lihat bentuk alat laminnya. Pak Haji ini bentuk alat lamin saya. Jadi biar saya nggak lupa. Oh iya.
Wong Pekalongan, bentuknya lonjong. Ini pada ketawa, alhamdulillah. Sama itu Pak Haji biar dapat kerjaan. Ini kan udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah bisa dapat Gampang. Mbaknya mau gak kalau mamahnya remas alat kelamin mama kalau pagi bangun tidur disuuk di wajah mbaknya. Dapat kerjaan. Gajinya sebulan 20 juta. Gajinya sebulan 20 juta. 9 kali Pak Haji. 9 kali. Mau tidur sama bangun tidur disuuk, dicamahin. Anak saya juga begitu. Pasiennya banyak. Sekarang pasiennya banyak dan kewalahan. Papa ganti hajat boleh gak? Yang pasiennya ada duitnya aja papa. Ayo. Yang gak ada duitnya gak usah, biar aja ke dokter itu. Pasiennya banyak banget Pak. Namanya RSUD, tahu sendiri kan? Rumah Sakit Umum Daerah kan. Semuanya wow. BPJS lah, iyalah. Semua masuk. Masuk. Jadi nanti diremas alat kelamin ibu. Udah tak jalani. Udah. Mau tidur sama bangun tidur. Mau gak? Kalian juga digituin. Digituin? Saya kalau baca Al-Quran, kalau jam 3 saya berhenti. Saya berhenti, lalu saya usapin ini sama kakaknya kalau malam. Ya. Kalau mbaknya dilangkahin sama mama setiap hari mau gak? Ya udah, jadi dilangkahin setiap hari, sehari 2 kali. Kalau mau tes dilangkahin di depan pintu. Tapi mama kalau ngelangkahin nggak boleh pakai celana dalam, copot celana dalamnya. Tapi nggak lepas semua sama ini. Enggak, atau pakai daster, tapi celana dalamnya dicopot. Nah, bapak taunya celana dalamnya dicopot, gimana caranya? Bapak buka dulu di biak. Oh ya, orang nganggo. Ah iya. Dari kanan dulu apa kiri dulu? Apa? Melangkahnya dari kanan dulu apa kiri dulu? Ngelangkahinnya. Dari kanan ke kiri 9 kali. Kiri kanan. Ya, 9 kali. Mau tidur sama bangun tidur, disuwuk juga 9 kali mau tidur bangun tidur. Jangan lupa gajinya sebulan 20 juta. Karena ucapan adalah doa. Karena kalau gajinya nggak disebut, ntar gajinya di bawah 10 juta. Emang mau gaji di bawah 10 juta? Nggak mau. Di atas harus 20 juta. Gitu. Karena kalau 20 juta bisa buat motor, cicilan mobil, cicilan motor, semua bisa. Tapi kalau gajinya di bawah 10 juta, pas-pasan doang. Buat jajan sama beli pulsa. Ganti HP aja paling Samsung. Paling Oppo. Paling Vivo. Nggak bisa iPhone. Saya maunya iPhone 16 Pro. HP-nya biasa. Iya, HP-nya apa mereknya? Tadinya Oppo. Itu juga harus bersyukur Pak Haji dengan kerja keras. Banyak orang tua kan saya orang tuanya. Iya. Yang usia anak semua. Tadinya HP ini. apa kan saya. Bagaimana caranya yang penting anak pada senang gitu Pak Haji. Ya itu dari dulu itu memang untuk membahagiakan keluarga, bukan saya untuk cara pribadi Pak Haji. Ya. Tapi nilai seperti ini. Mana putrinya? Di bel dulu. Pak Haji, itu Pak Haji. Ya. Saya kan bikin rumah itu Pak Haji. Ya. Lah kan belum ada dananya, kan akan saya jual aja Pak Haji. Lah buat tujuan Pak Haji. Biar cepet laku. Biar cepet laku. Maunya Bapak mau jual rumah yang ditinggalin sekarang. Yang kan saya bikin ragi itu yang apa tahun kemarin saya beli sama surat-surat kan 600 kurang sedikit. Ya. Nah, tak bangun habis 350. Ya. Nah ini daripada saya belum ada dana untuk masang keramik dan plafon, akan saya jual saja Pak Ji. Nah, saya kan sendiri kan tidak kerja, coba makan tidur jual aset. Jadi rumah yang mana yang mau dijual? Yang di Kalisala. Yang? Di Kalisala. Kalisala itu ya Kabupaten Batang. Mau beda kecamatan. Kenapa? Kelurahan, beda kelurahan. Mau dijual berapa?
Kemarin ada yang tanya, tapi saya bilangnya 1,6 miliar. Luasnya berapa? Ya luasnya kalau sekarang kan mahal sih. Ya luasnya sekitar 500 lebih lah Pak Haji. 500 meter. Nah, tapi kan sudah tak pagar bumi semua. Oh ya.Eng. Bapak promosi di sini. Samping Haji Marcos itu tuh. Yuk di shoot nih di sini. Saya mau jual rumah. Luasnya berapa? Udah diapain? Alamatnya lengkap di mana? Saya mau jual, harganya 1, yang berminat hubungi di HP saya nomor. Ayo promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mau jual tanah rumah di Kalisala, Kabupaten Batang, luas kurang lebih 600, sudah tak pagar keliling, sudah depannya sudah kasih pagar besi, mau belum tak pasang keramik sama plafon. Untuk lebar kamar 4 meter per meter, ada musola 2, kamar mandi 2, dapur, ruang tamu, ruang tengah, ruang makan, terus ada kiosnya juga. Jadi barang siapa yang minat bisa hubungi WA saya 0896 6622 8606. Ulangi lagi. Saya mau jual rumah dengan kondisi luas, udah dipagar ini gitu coba. Saya mau jual rumah. Deketin mic-nya. Saya mau jual rumah dengan luas kurang lebih 600 meter. Sudah tak bangun. Malah pondasinya itu 1 meter 1 sak. Pondasi 1 meter 1 sak. Semen Pak Haji. Sudah sudah pagar keliling. Depannya sudah kasih pintu besi. Kamar ukuran 4 meter. Ada kamar mandi 2, musola 2, tempat buat pakaian kotor, ruang tamu, ruang tengah, dan ada kiosnya. Mobil bisa masuk gak? Bisa. Mobil bisa masuk sekitar 6 mobil Pak Haji. Bisa garasi Bisa masuk, ke dalam rumah. Ya, belakang masih ada sisa tanah. Samping lewat samping. Nah, untuk jalan bisa bisa selip 2 mobil Pak Haji. Jadi jalannya itu luas. Yang berminat coba. Yang berminat silakan hubungi. Deketin HP-nya. Yang berminat hubungi WA saya 0896 6622 8606. Ulangi lagi nomor HP-nya. 0896 6622 8606. Sekali lagi nomor HP-nya berapa? 0896 6622 8606. Mau dijual dengan harga? Mau dijual dengan harga 1,6, bisa nego. 1.600.000.000. Bisa nego. Bisa nego. Dengan luas tanah kurang lebih 600 meter. 600 meter. Luas bangunan? Luas bangunan 7 kali 18. Nih. Mobil bisa muat 6. Bisa masuk belakang Pak. Kamarnya berapa? Kamarnya 3. 3. Luas 4 meter, 4 meter. Yang satu 3 meter 2,5. Masih renovasi atau bisa langsung ditinggalin? Masih renovasi. Itu masih renovasi Pak Haji, belum tak pasang keramik sama plafon. Oh, masih mungkin sekitar 400-an bisa selesai cat. 400 jutaan baru bisa selesai. Bisa. Berarti kalau orang beli 1,6 masih kotor. Kalau mau bersih 2 miliar. Iya. Oke. Ya, boleh duduk. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Bapak keluarin dulu jinnya sampai bersih, khodamnya sampai bersih, ibu, mbaknya juga. Caranya cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya bikin masak nasi. Nanti kalau Bapak udah nggak ada jinnya, ibu nggak ada, mbaknya nggak ada,
wajahnya ceria, bening, kinclong, glowing, seglowing-glowingnya. Sini Put, duduk sini, nggak apa-apa, sini, nggak apa-apa. Kamu cerita Put, kamu di belakang tuh ada apanya Put, keluhannya, terus masalahnya apa, terus sembuhnya apa, karena yang ada di badan kamu ada di dia. Nah, dia tetenya rata, kayak kamu baru datang kan tetenya rata, sekarang tetenya udah ada kan. Nah, saya mau teteh saya ada Pak Haji, entar sembuh dulu gitu. Coba cerita Put, kamu duduk sini, nah duduk sini, nggak apa-apa, yuk cerita. Mana mic-nya? Ya nggak apa-apa, biar dengar. Yuk, nggak apa-apa. Ayo. Jadi sebelum saya kesini tuh, saya di belakang punggung saya itu ada benjolan. Benjolannya segini. Dan setiap sebulan sekali itu 2 kali ke dokter. Lah dokter juga nggak tahu kenapa dan itu penyakit apa juga nggak tahu. Lah kata dokter suruh periksa ke rumah sakit. Di rumah sakit di USG emang ada segini. Kata rumah sakitnya kalau ini salah operasi nanti akan lumpuh. Jadi waktu itu orang tua itu agak kayak bimbang gitu ya. Dioperasi enggak. Jadi waktu itu langsung ke sini. Alhamdulillah di sini tuh cuma 1 bulan loh Mbak. Sembuhnya apa? Waktu kesini itu tuh muncul lagi, kayak muncul terasa di sini. Kok terasa ya aku gitu. Terus waktu itu aku ingat introspeksi diri. Oh iya, saya kan waktu kesini kan di joglo atas. Itu gak kenapa-kenapa. Waktu saya pindah ke rumah atas itu kan saya lewat pos tuh pagi nyapu lewat pos. Di situ ada laki-laki tuh yang jahil sama saya jengkel sampai 3 hari loh jengkel saya nggak ngajak ngobrol, saya nggak nyapa, nggak apa-apa, saya pendem. Muncul segini, habis itu saya introspeksi diri. Oh iya, ini karena gara-gara saya jengkel, makanya penyakit saya yang di punggung itu muncul. Dan saat itu saya langsung gini, udah, saya nggak mau jengkel lagi sama lawan jenis. Langsung sembuh Mbak, beneran saya nggak bohong. Sampai sekarang itu saya nggak kambuh lagi. Padahal di rumah itu sebulan 2 kali cek ke dokter, dan itu obat jalan. Jadi sembuhnya karena apa? Ya karena nggak boleh jengkel sama lawan jenis, baik itu tukang parkir, tukang WC, maupun apapun itu. Pokoknya yang lawan jenis jangan deh. Pokoknya kalau sama orang rumah nggak boleh jengkel sama siapa? Lah kalau sama orang rumah nggak boleh jengkel sama bapak. Sama kakak. Sama kakak, ya, sama kakak Sama keluarga yang laki-laki juga nggak boleh gitu. Intinya sih sembuhnya karena itu. Emang benar sembuhnya karena itu. Mau boleh cerita? Iya. Kemarin Pak Haji kan sakit. Iya. Nah, sepulang dari rumah sakit ada yang jengkelin saya, yang mancing jengkel saya. Jenguk Pak Haji. Kalau nggak salah hari Ahad malam jemput nengok Pak Haji di rumah sakit. Pulangnya saya jengkel sama lawan jenis. Habis itu Seninnya Mbak, nggak bohong, langsung terasa nut gitu. Terus di mobil kan hari Senin tuh berangkat lagi jenguk Pak Haji di rumah sakit. Di perjalanan terus saya gini, duh kok terasa ya, terasa nut gitu. Oh iya, tadi malam kan aku habis jengkel, aku bilang gitu. Dari situ terus langsung gini saya terpaksa diri, Allah, saya nggak jengkel lagi deh, beneran enggak, langsung sembuh, beneran saya nggak bohong. Jadi itu kita tuh harus
benar-benar bersih. Kita nggak boleh jengkel sama lawan jenis sedikit pun. Bahkan saya di sini tuh belajar banget. Terima kasih ya Pak Haji. Karena dengan itu saya itu bisa sembuh dari penyakit dan juga tahu kenapa saya sakit kayak gini, ya karena jengkel. Dan saya juga waktu sebelum kesini kaki saya ini gatal, itu tuh nggak sembuh-sembuh. Nah bedanya ini kan kakinya gatal, ini wajahnya nih meradang. Oh ya, jerawat juga. Oke. Sebenarnya nih saya megang kamu begini nyindir dia. Ya. Coba kamu cerita. Jadi jerawat saya itu juga gitu, nggak sembuh-sembuh, on off, bener. Waktu di Jawa itu sampai facial berapa kali masih aja tetap gitu. Terus di sini kemarin pulang dari Jawa, saya suruh periksa ke Jam-Jam. Di Jam-Jam dikasih obat facial wash sama itu krim malam. Alhamdulillah sembuh. Gitu. Terus ya gitu, sekarang udah bersih lagi sekarang. Dulu wajahnya nggak begini. Enggak, jadi jerawatnya on off Mbak. Sampai di sini tuh kayak nanah gitu. Terus seminggu bersih, seminggu enggak bersih, enggak gitu. Jadi kayak saya tuh sampai males. Kenapa ya, bosen banget gitu loh. Gitu. Jadi kamu nanti jangan pulang dulu ke Pekalongan, kamu berobat dulu, saya obatin ke Jam-Jam besok. Biayanya saya yang bayar. Nanti wajah kamu glowing. Mana ada pasien diobatin? Saudara bukan, tonggo bukan, sedulur bukan, konco bukan, diobatin. Nanti diobatin. Jadi tempat pengobatannya Putri di Jam-Jam di IPB. Nanti mbaknya ke situ. Pakai supir, ada supir kita ya. Pakai mobil Innova. Nanti biayanya saya semua. Nanti nginep di bawah. Gitu, mau nginep berapa hari dulu. Nah besok kan Senin berobat, harus cantik. Dulu Mbak Putri juga rata. Sekarang wes ono susu nih. Kamu juga nanti ada susu nih. Tenang. Kurata. Apa? Saku kurata. Saku kurata. Sekarang, besok. Karena nanti mbaknya sembuh dulu. Belakangnya sembuh dulu. Benjolannya di samping tadi. Nggak boleh jengkel. Terus besok perawatan wajah ya. Sembuh. Nanti sebulan kontrol lagi ke sini. Boleh Pak Haji? Boleh lah. Gratis, free gratis. Orang lain mesti privat 10 juta, kamu free. Ya. Datang ke sini ya. Sebulan lagi Bapak kontrol, Ibu kontrol, Mbaknya kontrol. Harus sembuh. Mbaknya wajahnya sama, kamu juga sama. Kakinya alhamdulillah sekarang udah kinclong, wajahnya kinclong, kamu harus kinclong. Punggung kamu yang jendolan harus gitu. Tadi saya lihat belakang jendol. Ya. Nanti di belakangnya juga yang tadi saya ajarin ya. Bisa? Ya, 9 kali itu. Dia jengkelnya sama itu tuh. No, sama kakaknya ya. Tapi saya lebih Hah? Yang ngukir. Oh iya. Iya. Alat kelamin kamu kurang tajam. Iya, kurang tajam. Pak, ini Apa? potong. Sebenarnya lebih ke teman sih Pak, soalnya dia- Laki-laki? Enggak, cewek. Cewek? Kayak laki-laki gak dia kelakuannya? Enggak sih, tapi kalau ngomong tuh jelek gitu. Oh ya jangan juga, pokoknya jengkel nggak boleh. Nanti sembuh. Harus sembuh ya. Saya itu bicara tapi kan ketawa Pak Haji, saya itu senang kan ketawa. Iya. Iya. Lah gregetnya itu supaya manut dengan yang jalan yang baik gitu. Iya. Tujuan saya Pak Haji seperti itu. Boleh. Bukan saya benci sama anak enggak. Iya. Saya benci, saya nggak benci. Saya marah tapi karena saya sayang sama anak, sama keluarga, itu tujuan saya itu Pak Haji. Tapi ucapan Bapak bikin dia kesel. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti jangan diulangin ya. Nah kedua, saya mau Bapak besok harus berubah, Ibu berubah. Nah kemarin ilmu RDI saya udah dipraktekin belum? Ilmu nenen. Udah. Mana mic-nya?
Ya Pak, yang bangunan sebelum kesini udah saya jalani. Yang baca Al-Quran ya udah, cuman nggak bisa 12 juz. Nggak apa-apa, tapi Nenen udah ditawarin belum? Udah. Mau gak suami? Nggak ditawarin Pak Haji. Hah? Nggak ditawarin. Nggak ditawarin. Jadi bapak yang minta. Lah kan kata biar apa? Biar terlaksana. Nah, daripada nunggu tawar ya tak tawar sendiri Mas. Aduh, gubrak. Ya. Gitu Pak Haji. Jadi Nenen wajib ya? Iya. Wajib ya? Iya. Bapak nanti ekonomi berubah, ibu, mbaknya juga. Terus yang disuwuk sama dilangkain yang tadi saya ajarin. Bisa? Bisa Pak. Ya, besok dianterin Put. Besok Bapak nginep dulu sini. Bapak kesini naik apa? Bus ya. Ya udah nginep dulu di sini ya. Semalam 2 malam ya. 2 malam baru pulang. Nah besok bawa dulu ke Jam-Jam. Anterin pakai mobil. Nginep lagi boleh Pak? Boleh. Siapin inepan. Nanti diurusin. Ya. Berobat berapa Put? Bisa itu Put. Nanti dibiayain sama kamu aja dulu. Pakai uang saya. Yang di kamu ya. Jadi kamu gak usah bayar. Wes terima cantik aja ya. Nanti dibawa. Iya. Terima cantik. Biar nanti kalau kesini sapi jantan saya. Wah. Sekarang sapi saya nggak berisik. Sama itu Pak Haji. Kalau Mana mic-nya? Kalau datang bulan sering nggak enak badan. Oh gampang. Nanti ibu remas alat kelamin ibu, taruh di perutnya. Normal. Remas alat kelaminnya ibu taruh di perutnya. Normal. Ya, karena kan ibu serumah. Tapi kalau nanti dia kerja misalkan di Semarang atau ibu di Pekalongan, pakai alat kelamin kamu. Ini namanya Putri. Sama. Namanya Putri. Nah, remas alat kelaminnya Putri, taruh di perutnya sendiri. Normal. 9. Nanti mainnya nggak sakit. Gitu. Nah itu katanya lambung Pak, kalau periksa sering mamutah. Apa? Ada GERD. Oh gampang Bu. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebukannya buat minum dia. Biar nanti nggak berasa alat kelaminnya mamah, pakai teh anget atau pakai kopi atau bikin es sirup atau es kelapa atau pakai perasa apa. Jadi nanti minumnya jangan putih-putih doang. Nanti sembuh. Coba orang Salatiga, coba yang suaminya keluar masuk rumah sakit, Salatiga, lambung, jantung, paru-paru, darah tinggi, komplikasi. Kerja di Taiwan, Hong Kong. Pulang Khusus untuk merawat suaminya, sakit asam lambung, mah, komplikasi semua. Pakai Cebokan alat kelaminnya. Suaminya nggak ngerti. Nggak tahu. Sama ngerti. Pokoknya bikin minuman, kopi, Masak nasi. makan. Suapin dia ngambil sendiri. Sayur bening. Kopi, alhamdulillah nggak sampai 1 bulan sembuh. Normal biasanya setiap minggu. Masuk rumah sakit di Opname. 2 kali setiap minggu harus rumah sakit. Sakit asam lambung mah kronis. Capek fisiknya, capek kantongnya. Alhamdulillah sembuh, tapi celana terbalik Wajib. Celana terbalik dipaksa. Jadi nanti Putri dalamnya dipakai dibalik, BH-nya dibalik. Ya. Udah. Udah dari waktu apa mau interview apa mau sama dosennya saya tuh balik kaos kaki. Iya. Iya. Ya alhamdulillah lancar Pak Haji. Nah nanti obatnya itu cabi, ulangi lagi obatnya apa? Asam lambung, makronis, kolesterol. Pakai air cebokan ibunya karena belum punya suami, minumkan ke putrinya. Untuk masak juga boleh. Paling nggak sampai 1 bulan pengalaman yang dari Salatiga. Berarti kalau masaknya dari 1, saya termasuk makan. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa. Nanti putrinya sembuh, bapak mendem. sama Pak, sama punya ini. Iya. Sama. Saya juga. Sama. Nah, saya itu gitu nggak? Iya. Lah misalkan saudara. Nggak apa-apa.
Ini buat makan sekeluarga boleh. Yang Adik utama saya. kan kita bikin buat dia. Buat Boleh Putri. adik. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Manjur. Ayo terpakai tangan kiri ya Pak Ji ya. Tangan kiri ngaduknya. Saya mau sebulan lagi Bapak kaya raya tajam melintir, Ibu kaya raya tajam melintir, Putri sehat plus yang tadi. Bisa? Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya itu Pak, anak saya yang nomor 1 sama kedua itu mau ke itu apa? Udah daftar ke Korea, tapi kan ini katanya bulan ini ada itu pengangkatan ke sono biar Serumah gak? yang satu sekarang itu Istri. istrinya, yang satu di rumah. Kan udah sekolah itu Pak, bahasa kelas udah selesai. Setelah selesai terus Yang serumah di Suwuk. Yang nggak serumah fotonya digosok di alat kelamin ibu kalau mau tidur. 9 kali bangun tidur 9 kali. Yang serumah di Suwuk. Mau gak dia di Suwuk? mau. Yang nggak serumah digosok alat kelamin ibu. Pernataan ini apa-apaan sih Bu? Gini gitu. Nggak apa-apa, diem-diem aja. Kalau dia lagi tidur, manjur. Berangkat ke Korea, berangkat ke Korea, nanti berangkat. Udah bikin paspor. Boleh. Tinggal pengangkatan. Ya kan berarti Tinggal nunggu dipanggil sama sananya. boleh, makanya berangkat ke Korea, nanti Katanya berangkat. ini bulan ini Mei ada pengangkatan. Bisa, pasti. Biar Di Suwuk. Ada lagi? Itu lupa apa? Keponakan sama orang tuanya masih umur 9 tahun tapi kok itu sih sering sama orang tuanya berani itu. Sering Di nakis Suwuk, sama- Bu, di Suwuk. Anak saya juga tadi nggak akur sama saya. Di Suwuk. Anaknya si bos juga nggak akur sama si bos yang nomor 1. Anak saya yang nomor 1 nggak akur sama saya. Di Suwuk, Bu. Sekarang anak saya nurut manut. Sekarang anaknya dia udah bisa komunikasi sama dia, telepon-teleponan. Tadinya boro-boro anaknya mau telepon dia. Yang ada dia dihujat sama anaknya nomor 1. Di Suwuk. Anaknya dia gadis. Anak saya waktu itu gadis ya. Udah dewasa, apalagi itu masih kecil. Suwuk 9 aja, Bu. tahun, nah. Suwuk, Bu. Lah itu yang nyuwuk orang tuanya sendiri apa? Neneknya boleh, tantenya boleh, siapapun boleh. Bebas. Siapa aja yang suwuk. Ini juga putrinya, udah dewasa, nggak akur sama bapaknya. Sekarang akur gak lo? Suka telepon nggak? Tuh. Emang ilmu suwuk tuh manjur, Bu. Orang bilang jorok nggak apa-apa, tapi manjur. manjurnya Pak Ji ya. Ya, atau pakai ibu aja kalau mamanya nggak percaya. Begitu. Gimana caranya Pak Haji biar alat kelamin gue manjur? Dilabelin, Bu. Yasonta. Mereknya Sap. Sap kan produk Yasonta kan? Ada lagi? Itu sama adik udah umur 40 tahun belum nikah. Di Suwuk mau gak dia? Di Suwuk sama ibu mau gak dia? Sama saya. Iya. Ya Bu, mendingan ngurusin adik ngapain? Mendingan ngurusin ini dulu. Iya, ngapain keponakan diurusin? Yang penting ini anak kakaknya ini urusin dulu. Masalah adik nanti nomor 9. Orang saya juga lagi ngerintis. Malah kalau bisa kalau ibu nanti 10 miliar, adiknya dikasih aja nih, gue kasih modal. Nanti adiknya punya duit banyak orang yang pengen nikah sama adik ibu. Sekarang orang nggak mau nikah adik ibu, mungkin adik ibu duitnya nggak banyak. banyak. Uangnya banyak. Ya udah kurang royal. Coba kamu royal. Tuh. Royal gimana? Ini modalin dulu laki gue. Modalin dulu kakaknya dulu nih. Modalin dulu ke gue, ntar gue ajarin ilmu canggih. Bawa kemari. Geret. Atau ibu yang jalanin. Oke? Oke. Ya, jadi ibu nginep mau pulang hari apa rencananya? Kalau udah selesai sini pokoknya sampai Boleh. selesai. Ya, selesai ya. Dia ke klinik dulu ya. Oke? Nah, sambil di sini ibu praktekin dulu bisa gak ilmu RDAY? Praktekin. Nyuwuk dia di kamar, kan ibu nginep di sini.
Di kasino banyak orang sih Pak kok. Ibu nginep di kamar bawah, saya kasih penginapan di bawah gratis. Iya. Jangan di masjid. Kalau di masjid semua orang minta disuruh sama ibu. Termasuk kameramen juga mau Bu disuruh sama ibu. Ya kan? Paling bapak bawa celurit. Dibalik. Nginep di bawah, ntar cari penginapan di bawah. Free, tinggal tidur aja. Ini tidur aja. Besok hari Senin jam berapa nanti janjian? Nanti tukeran nomor HP. Ya, nanti dibawa ke klinik kecantikan, jam-jam dokter kulit berobatin. Nanti yang biayain ini. Oke? Nah, nanti bapak pulangnya saya ongkosin, kasih 1 juta. Biar dia bisa senyum, karena dia senyumnya mahal. Kasih 1 juta. Main isong guyu. Oke? Sip, sampai ketemu lagi. Terkabul ya. Kasih 1 juta. Kasih 1 juta, Bud. Biar sampai ke Pekalongan. Kalau nggak diongkosin dia bablas ke Semarang.